Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Kali ini kita akan membahas tentang konsep dan teori sel. Sebelum itu, mari berkenalan dengan anggota kelompok 3. Yang pertama, ada Adinda Safira. Yang kedua, ada Nurlela. Yang ketiga, ada Putri Afifah Aulia. Yang keempat, ada Reski Ananta Misyana. Nah, kalian pasti tahu makanan ini, apalagi yang ini. Makanan ini kerap kali kita konsumsi di saat musim hujan. Apalagi bakso yang menjadi favorit kita semua. Tapi, tahukah kalian kalau bakso mirip dengan unit terkecil dari tubuh kita, yaitu sel. Di dalam semangkok bakso terdapat mangkuk yang bentuknya menyerupai membran sel. Kuah bakso diibaratkan dengan cairan sel atau yang biasa kita sebut dengan sitoplasma. Kemudian, unsur-unsur penyusun bakso sama halnya dengan organel-organel yang ada di sel. Semua komponen yang ada di semangkuk bakso memiliki fungsi yang berbeda-beda dan saling melengkapi sehingga tercipta rasa bakso yang lezat. Nah, begitu pula dengan sel kita. Walaupun berukuran kecil, sel memiliki organel-organel yang memiliki struktur dan fungsi yang beragam. Tahukah kalian apa sih sel itu? Sel berasal dari kata Latin yaitu cella, yang memiliki arti ruangan kecil. Sel ditemukan oleh seorang ilmuwan asal Inggris yang bernama Robert Hooke pada tahun 1665. Robert Hooke keren sekali ya teman-teman. Dia telah menemukan sel saat pertama kali. Saat melakukan pengamatan menggunakan mikroskop, Robert Hooke menemukan sel di sayatan gabus yang di dalamnya terdapat ruangan-ruangan kecil yang menyusun gabus. Nah, kita telah mengetahui siapa sih penemu sel pertama kali. Sekarang kita akan mengenal sel lebih dekat lagi dengan mengetahui konsep-konsepnya. Sel memiliki beberapa konsep. Yang pertama, setiap organisme hidup terdiri atas satu atau lebih sel. Yang kedua, sel merupakan kesatuan struktural, fungsional, dan herediter terkecil sebagai bagian organisme multisel. Yang ketiga, semua sel hidup berasal dari sel dan berkembang biak melalui pembelahan sel yang berasal dari pembelahan sel lain yang sebelumnya hidup. Yang keempat, sel merupakan unit aktivitas biologi yang dibatasi oleh membran semi-permeabel yang dapat melakukan reproduksi sendiri pada medium di luar makhluk hidup. Dan yang terakhir, sel mengandung materi yang diwariskan kepada keturunannya selama pembelahan. Wah, ada banyak ya teman-teman. Yuk, mari kita simak penjelasan lebih lanjutnya. Setiap organisme hidup terdiri dari satu atau lebih sel. Sel adalah unit struktural dan fungsional terkecil dari makhluk hidup. Mereka mampu melakukan semua aktivitas kehidupan dan merupakan dasar dari struktur dan fungsi kehidupan. Organisme dapat terdiri dari satu sel tunggal atau yang kita sebut uniselular, seperti bakteri, atau dari banyak sel yang kita sebut sebagai multiselular, seperti tumbuhan, hewan, dan manusia. Sel ini melaksanakan semua fungsi kehidupan loh teman-teman. Sel juga mengandung materi yang diwariskan kepada keturunannya selama pembelahan. Pada organisme multiselular, terjadi pembagian tugas terhadap sel-sel penyusunnya, yang menjadi dasar bagi hierarki hidup. Teori sel menyatakan bahwa
Semua sel hidup berasal dari sel yang sudah ada sebelumnya. Teori ini dikemukakan oleh ilmuwan Jerman bernama Rudolf Virchow pada tahun 1855. Menurut teori ini, sel berkembang biak melalui pembelahan sel yang berasal dari sel lain yang sebelumnya hidup. Selain itu, pembelahan sel merupakan cara sel memperbanyak diri atau berkembang biak, baik pada makhluk hidup uniseluler maupun multiseluler. Teman-teman tahu tidak, sel adalah unit dasar kehidupan yang memiliki membran semipermeabel. Apa sih membran semipermeabel itu? Membran semipermeabel berarti sel hanya dapat membiarkan zat tertentu melewati sel-sel tersebut. Sel juga mampu melakukan reproduksi sendiri, baik di dalam maupun di luar makhluk hidup. Wah, sel ini hebat sekali ya teman-teman. Sel-sel juga dapat ditemukan pada berbagai organisme, baik uniseluler maupun multiseluler, dan memiliki berbagai fungsi seperti replikasi DNA, perbaikan DNA, sintesis protein, dan kemampuan bergerak. Sel-sel juga mengandung materi genetik yang diwariskan kepada keturunannya selama pembelahan. Materi genetik ini terdapat di dalam inti sel. Pada sel-sel eukariotik, materi genetik berupa DNA terdapat di dalam inti sel. Sementara itu, pada sel prokariotik, DNA dapat ditemukan dalam sitoplasma. Selama pembelahan, materi genetik disalin dan didistribusikan ke dalam sel-sel keturunan. Proses ini memastikan bahwa informasi genetik diturunkan dari generasi ke generasi. Wah, sangat luar biasa ya teman-teman. Nah, di awal tadi kita telah berkenalan dengan ilmuwan yang menemukan sel pertama kali. Ya, benar sekali, Robert Hooke. Jadi, Robert Hooke menemukan sel pertama kali diawali oleh penemuan mikroskopnya yang menjadi sejarah ditemukannya teori tentang sel. Terdapat 4 teori yang dikemukakan oleh peneliti mengenai sel, yaitu struktural, fungsional, herediter, dan pertumbuhan. Yang pertama, teori sel menurut Sladen dan Teswan. Sladen berpendapat bahwa setiap tubuh tumbuhan tersusun atas sel, sedangkan Schwann berpendapat bahwa setiap tubuh hewan tersusun atas sel. Dari kedua pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa sel merupakan unit struktural atau unit penyusun dari tubuh organisme. Yang kedua, teori sel menurut Max Schultz. Max mengemukakan pendapat bahwa protoplasma merupakan bagian dasar terpenting dari sel. Pendapat ini mendapat dukungan dari Felix Dujardin yang menyatakan pendapat bahwa protoplasma merupakan cairan hidup yang terdapat di dalam sel yang hidup. Dengan demikian, dapat disimpulkan teori ini mengemukakan tentang teori fungsional sel, di mana protoplasma merupakan bagian terpenting yang berfungsi sebagai cairan hidup yang terdapat di dalam sel. Yang ketiga, teori sel menurut Rudolf Virchow. Rudolf menyatakan bahwa sel berasal dari sel sebelumnya. Sel di dalam tubuh organisme memiliki kemampuan membelah dan tumbuh. Wow, sangat luar biasa ya teman-teman. Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa sel merupakan unit pertumbuhan. Yang keempat, teori sel sebagai akibat perkembangan teknologi. Seiring berkembangnya zaman, ditemukan alat bantu dan cara pewarnaan bagian sel. Bagian dalam protoplasma dapat diketahui sehingga ditemukan berbagai organel, seperti inti sel, mitokondria, ribosom, kromosom, dan lain-lain.
Perkembangan selanjutnya diketahui bahwa di dalam kromosom terdapat faktor pembawa sifat atau yang biasa kita kenal dengan gen. Kemudian muncul teori yang menyatakan bahwa sel merupakan unit kesatuan atau hereditas karena kehidupan suatu organisme diawali oleh satu sel, yaitu zigot. Zigot melakukan pembelahan sehingga terjadi pertumbuhan membentuk embrio. Di dalam embrio, sel mengalami berbagai spesialisasi fungsi dan bentuk sel yang berbeda. Nah, itulah tadi konsep dan teori sel. Sangat mengasihkan ya teman-teman untuk mempelajari unit struktural yang menjadi penyusun tubuh kita. Penting bagi kita untuk mempelajari tentang teori dan konsep unit struktural yang menjadi penyusun tubuh kita. Kenapa? Karena sel adalah dasar bagi hierarki hidup ini. Dengan kata lain, sel ini ternyata kecil-kecil cabai rawit ya teman-teman. Sel itu sangat kompleks, tapi dia merupakan bagian yang paling kecil dari tubuh kita. Sangat luar biasa ya ciptaan Tuhan. Maka dari itu, kita perlu menjaga kesehatan tubuh kita agar sel-sel kita dapat bekerja dengan baik dan tentunya bisa memberikan yang lebih baik lagi bagi tubuh kita. Terima kasih telah menyimak video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.